ini kita akan mempelajari konsep tentang turunan fungsi. Kita awali dari definisi. Turunan fungsi f(x) adalah f aksen x sama dengan limit f(x plus h) dikurangi f(x) dibagi h. Ini definisinya. Definisi dari turunan, yaitu turunan fungsi f(x) kita tulis f aksen x sama dengan limit f(x plus h) dikurangi f(x) dibagi h untuk h menuju 0 atau h mendekati 0. Secara geometris, f aksen x atau turunan fungsi f(x) adalah gradien garis singgung kurva f(x). Itu secara geometris. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat turunan. Sifat-sifat ini didapat dari definisi. Misalkan sifat turunan yang pertama yang akan kita pelajari, sifat yang pertama adalah jika f(x) sama dengan k, di sini k-nya adalah konstanta, maka turunannya atau f aksen x sama dengan 0. Contohnya, misalkan kita memiliki jika ada f(x) sama dengan 3 misalkan, maka f aksen x karena 3 adalah konstanta, maka turunannya 0. Atau misalkan kita punya fungsi gx sama dengan negatif 100. Maka di sini turunan fungsi gx karena min 100 juga konstanta, maka turunan fungsi gx juga sama dengan 0. Paham ya? Atau misalkan ada fungsi y sama dengan setengah misalnya, maka y aksen setengah juga adalah konstanta, maka y aksen adalah 0. Semua konstanta turunannya adalah 0. Paham ya? Oke, itu sifat yang pertama. Selanjutnya sifat kedua, jika f(x) sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Contoh, misalkan ada fungsi f(x) sama dengan 3x, maka turunannya f aksen x sama dengan 3 dikali turunan x. Turunan x 1, berarti 3 dikali 1. 3 dikali 1, 3. Atau misalkan ada fungsi gx sama dengan negatif x, maka turunannya g aksen x ya, maka g aksen x sama dengan berarti negatif turun dari x 1, berarti negatif 1. Atau misalkan ada y sama dengan negatif setengah x, maka turunannya berapa? Y aksen. Oke, gampang ya. Nah, pasti turunannya karena x turunnya 1, maka tinggal min setengah dikali 1 sama dengan negatif setengah. Oke, itu sifat 1 dan sifat 2. Selanjutnya sifat ketiga. Jika f(x) sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Nah, lihat. Turunan dari f, jika f x pangkat n, maka turunannya, ini pangkatnya kalikan ke depan, kemudian pangkat semula dikurangi 1. Pangkatnya kalikan ke depan, berarti n dikali, nah pangkat semula dikurangi 1. Oke, contohnya, misalkan f(x) sama dengan x pangkat 5, maka turunannya f aksen x sama dengan 5, pangkatnya 5 kita kalikan ke depan, berarti 5 dikali x, nah pangkat semula dikurangi 1, berarti ini 5 dikurangi 1, maka ini menjadi 5x, 5 kurangi 1, 4, 5x pangkat 4, turunan dari x pangkat 5. Atau misalkan gx sama dengan berapa ya, x pangkat
2x pangkat 7 misalnya. Maka turunannya 7 kalikan ke depan, itu 7 dikali 2x. Nah, pangkat semula 7 dikurangi 1. Kemudian tinggal kita sederhanakan, 7 kali 2, 14. X pangkat 7 kurangi 1, 6. Jadi turunannya dari 2x pangkat 7 adalah 14x pangkat 6. Paham ya? Oke, ini sifat ketiga. Selanjutnya sifat keempat, jika fx sama dengan u plus atau min v, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen plus atau minus v aksen. U dan v nya apa? Itu masing-masing fungsi dengan variabel x. Nah, contohnya misalnya fx sama dengan berapa ya? Misalkan x pangkat 3 dikurangi 5x. Maka turunannya tinggal kita turunkan satu-satu menurut sifat 4 ini. Nah, 3 kali x, 3x. 3 dikurangi 1, 2 dikurangi 5. Turun dari x 1, 5 kali 1, 5. Oke, ini turunannya. Atau misalkan fungsi gx, 5 dikurangi 2x plus x pangkat 6 misalnya. Maka turunannya f aksen g aksen. Maka turunannya g aksen x sama dengan turunan 5, 0. Turunan 2x 2, karena turunan x adalah 1, maka ini 0 dikurangi 2 ditambah 6 kalikan ke depan, 6x, 6 dikurangi 1, pangkat sebelah kurangi 1, 5. Atau kita sederhanakan menjadi 2 plus 6x pangkat 5. Atau kalau kita urutkan berdasarkan variabel pangkat tertinggi, kita tuliskan 6x pangkat 5 plus 2. Min 2 ya. Di sini min, berarti di sini juga min 2. Paham ya? Oke. Selanjutnya sifat turun yang kelima. Di sini jika fx sama dengan u per v, jadi fungsinya dalam bentuk pecahan, maka f aksen x sama dengan f aksen x u aksen v dikurangi v aksen u dibagi v kuadrat. Nah, di sini ada rumus nih. U itu yang ada di atas pembilang dan v adalah penyebut. Maka turunannya ini rumusnya u aksen v dikurangi v aksen dikali u dibagi v kuadrat. Contohnya misalkan kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat dibagi x min 5 misalnya. Nah, di sini kita misalkan u-nya adalah x kuadrat dan v-nya x dikurangi 5. Kemudian kita cari, karena u-nya x kuadrat, maka u aksen berarti tinggal kita turunkan. Nah, 2 kalikan ke depan, 2x, 2 dikurangi 1, 1. Nah, nggak usah kita tulis lagi, berarti ini u aksennya 2x. Sedangkan v aksen sama dengan, nah, turunan dari x adalah 1 dan turunan dari min 5, karena min 5 konstanta, ini adalah 0. Jadi v aksen x nya adalah 1. Nah, selanjutnya untuk f aksen x nya, ini tinggal kita masukkan rumusnya, u aksen dikali v dikurangi v aksen dikali u dibagi v kuadrat. Kita masukkan u aksennya 2x
U aksen 2X dikali V, V-nya X min 5 dikali X min 5, kita pakai kurung karena ini aljabar, dikurangi V aksennya berapa? Oke, 1 dikali U nya adalah ini nih, X kuadrat, berarti 1 dikali X kuadrat dibagi V kuadrat. Nah, V nya ini nih, X min 5, berarti X dikurangi 5 kuadrat. Nah, tinggal kita operasikan, maka ini sama dengan 2X dikali X, 2X kuadrat, 2X dikali min 5, 2 kali min 5 min 10, X nya tinggal kita tulis min 10X dikurangi 1 kali X kuadrat, X kuadrat, nah, dibagi X min 5 kuadrat sama dengan, nah, tinggal kita sederhanakan nih, yang sama kita jumlahkan. Di sini ada X kuadrat, di sini juga ada X kuadrat, di sini 2, di sini min 1, 2 dikurangi 1, 1, X kuadrat min 10X dibagi X min 5 kuadrat. Oke, sampai sini jawaban selesai. Atau kalau mau diuraikan lagi, ini bisa menjadi X kuadrat dikurangi 10X dibagi, nah ini kita kalikan, kita kuadratkan, X kuadrat 2 kali X, 2X dikali min 5, berarti min 10X min 5 kuadrat, min 5 kali min 5 plus 25. Oke, ini jawabannya sudah ketemu. Jadi jawabannya sampai sini boleh, sampai sini juga silahkan kalau mau diurai. Sampai sini juga udah selesai. Itulah cara menurunkan fungsi yang berbentuk U per V. Kita gunakan rumusnya yang ini nih, U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Paham ya? Oke, kalau paham, kita pelajari contoh-contohnya. Contoh penggunaan sifat-sifat turunan yang tadi kita pelajari. Nah, misalkan di sini tentukan turunan dari fungsi berikut. Untuk contoh 1. Pertama, fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat min 2x plus 100. Dan yang nomor 2, y sama dengan setengah x pangkat 4 dikurangi 2/3 x pangkat 3 dikurangi x. Ya, kita kerjakan satu demi satu. Nomor 1 dulu, sinilah. Nomor 1 dulu. Di sini fungsinya fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 2x plus 100. Turunannya ini kita langsung saja kita gunakan kombinasi antara sifat 1, 2, 3 dan 4. Di sini 4 kita kalikan ke depan menjadi 4x pangkat 4 dikurangi 1 pangkat 3 dikurangi 2 kali 3 6, 6x 2 kurangi 1 1 dikurangi 2, turunan dari x adalah 1, 2 dikali 1 ditambah turunan dari 100 adalah 0 karena 100 konstanta. Tinggal kita sederhanakan menjadi 4x pangkat 3 dikurangi pangkat 1 nggak usah ditulis dikurangi 6x min 2 kali 1 min 2 dan 0 tidak usah ditulis, maka ini turunan fx. Sudah selesai, tinggal kita ke nomor 2. Nomor 2 di sini nih. Di sini y sama dengan untuk nomor 2 setengah x pangkat 4 dikurangi 2/3 x pangkat 3
dikurangi X. Maka turunannya Y aksen, nah ini 4 kalikan ke depan, berarti 4 dikali setengah X pangkat 4 kurangi 1, 3 dikurangi 3 kalikan ke depan pangkatnya, dikali 2/3, 2/3 X pangkat 3 dikurangi 1, 2. Nah, dikurangi turun dari X adalah 1, kurangi 1. Tinggal kita sederhanakan. 4 kali setengah berarti 4 kali 1 dibagi 2. 4 kali 1 4 dibagi 2 2. 2X pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 6. 6 dibagi 3 2. Atau bisa juga kita coret nih, 3 coret-coret sisanya tinggal 2. Berarti dikurangi 2X kuadrat, nah min 1 tetap. Inilah turunan dari Y sama dengan setengah X pangkat 4 min 2/3 X pangkat 3 min 1. Turunannya adalah 2X pangkat 3 min 2X kuadrat dikurangi 1. Paham ya? Oke, kalau ada yang kurang paham silahkan dibuka aja lagi tadi sifat-sifat penjelasan per sifat-sifatnya. Sifat 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, supaya lebih paham kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini contoh yang kedua adalah tentukan turunan dari fungsi berikut. Pertama fungsi Gx, X pangkat 3, nah ini sekarang beda nih. X pangkat 3 dikalikan X pangkat 4 min 5. Dan yang nomor 2 Y sama dengan, ini juga perkalian beda nih, 2X min 3 dikali X plus 4. Yuk kita kerjakan satu-satu. Pertama kita kerjakan nomor 1 sini nih. Nomor 1 itu Gx, kita tulis dulu soalnya. Gx sama dengan X pangkat 3 dikali, kurung itu artinya dikali, X pangkat 4 dikurangi 5. Nah ini tidak bisa langsung kita turunkan. Cara yang pertama adalah ini kita kali-kalikan dulu supaya nanti mudah diturunkannya, karena tidak bisa langsung diturunkan. Kita kali-kalikan dulu. Ini kali ini X pangkat 3 dikali X pangkat 4, ini menjadi X pangkat. Nah pangkat dikalikan pangkat, maka pangkatnya dijumlah. Sifat perpangkatan yang kalian pelajari dulu di kelas 1. Maka ini tinggal dijumlah, 3 tambah 4 dikurangi X pangkat 3 kali 5, berarti tinggal 5X pangkat 3. Atau kita sederhanakan menjadi X pangkat 3 tambah 4 7 dikurangi 5X pangkat 3. Nah setelah bentuknya seperti ini, nah, baru sekarang bisa kita turunkan dengan mudah. Maka G aksen X nya, nah kita lihatnya dari sini, 7 kalikan ke depan berarti 7X, 7 kurangi 1 6 dikurangi 3 kali 5 15, X pangkat 3 dikurangi 1 2. Nah ketemu nih. Jadi untuk fungsi Gx sama dengan X pangkat 3 dikali X pangkat 4 dikurangi 5, turunannya adalah 7X pangkat 6 dikurangi 15X kuadrat. Oke, itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Bagaimana dengan nomor 2? Nah, nomor 2 caranya sama. Pertama kita tulis dulu soalnya, Y sama dengan 2X dikurangi 3 dikali X plus 4. Nah, untuk mengalihkan bentuk ini sudah kalian pelajari dulu di kelas 2. Pertama kita kalikan dulu, kita buka dulu kurungnya. Kalau kurungnya sudah tidak ada, baru kita turunkan. Yuk kita kalikan. Pertama kita kalikan ini dengan ini nih. 2X kali X, 2X kuadrat. Terus ini dengan ujung. Nah, 2X kali 4. 2 kali 4, 8. Ditambah ya, 8X. Kemudian yang ini sudah, sekarang yang min 3 nih. Min 3 kita kalikan ke X. Berarti min
3x, kemudian terakhir min 3 kita kalikan ke 4, min 3 kali 4 min 12. Nah, ini turunannya. Kita sederhanakan dulu karena ini ada yang sama nih, ada suku yang sama. Jadi ini 2x kuadrat, 8x dikurangi 3x, ini tinggal 8 kurangi 3 plus 5x min 12. Nah, setelah kurungnya kita urai, kita buka, baru kita cari turunannya. Y aksen sama dengan, nah gampang kan, tinggal kalikan pangkatnya ke depan, 2 kali 2 4, 4x 2 pangkat 2 kurangi 1 nggak usah kita tulis, atau kita tulis dulu 1 lah, ditambah turunan 5x berarti 5 dikali 1, turunan x kan 1, dikurangi turunan dari 12 0 karena konstanta. Tinggal kita sederhanakan, 4x pangkat 1 cukup kita tulis 4x, 5 kali 1 5 plus 5, dan min 0 nggak usah ditulis. Nah, oke. Maka turunan dari fungsi y sama dengan 2x min 3 dikali x plus 4 adalah 4x plus 5.